Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Darwin, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, saya bersama dengan salah satu guru SMA Negeri 1 Toho, yaitu Bapak Duta Valentino. Beliau adalah guru geografi yang sudah mengajar lebih kurang 6 tahun di sekolah ini. Langsung saja kita berkenalan dulu. Selamat siang Pak Duta. Siang Pak. Apa kabar? Baik. Di sini kita sudah membuat janji Pak ya, karena kita akan melakukan percakapan sebelum Bapak melakukan kegiatan observasi ya. Kita melakukan kegiatan observasi, jadi saya nanti di observasi itu akan melakukan supervisi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, di sini saya akan menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan kita adalah melakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi Pak ya, untuk mengetahui, untuk merancang, kita sharing dulu mengenai apa yang Bapak akan lakukan dalam proses pembelajaran itu nanti. Nah, kemudian kita akan melakukan juga percakapan di sini, yaitu pra observasi sebagai persiapan awal Pak ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran ke depan nanti Bapak ya, bahwa supaya nanti Bapak lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas, yang mana nanti tujuannya agar pembelajaran itu tercapai dengan baik untuk anak-anak kita Pak ya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu Pak ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada anak-anak ini nanti apa Pak? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang hendak saya capai untuk pertemuan minggu depan ya Pak ya, itu peserta didik mampu menganalisis fenomena geosfer bagi kehidupan manusia. Oke, itu tujuannya Pak ya, untuk materi geosfer Pak ya? Ya, geosfer kaitannya bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin akan dikembangkan di dalam pembelajaran itu. Kira-kira apa yang bisa Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, untuk lingkungan belajar Pak. Karena jam pembelajaran geografi itu selalu kenanya siang Pak. Siang ya, oke. Jadi lingkungan belajar ini ingin saya kembangkan agar suasana di dalam kelas itu benar-benar menyenangkan, rileks, nyaman. Karena memang kan kalau siang itu kan mood anak sudah berubah Pak. Ya. Jadi, ada lagi Pak? Lalu selain itu juga saya akan mengembangkan media pembelajaran Pak. Ya. Media pembelajaran yang benar-benar khusus geografi atau ciri khas geografi, yaitu ditampilkan dengan proyektor dengan menggunakan aplikasi Google Earth Pak. Oke. Terkoneksi dengan internet. Dan juga dari asesmen, karena asesmen ini sebagai acuan saya Pak. Kadang-kadang saya kurangnya di situ Pak. Jadi saya mau mengembangkan itu. Misalnya asesmen bagi siswa yang menilai saya, agar saya bisa memperbaiki lah sedikit demi sedikit pembelajaran saya Pak. Kira-kira refleksi dari anak perlu? Sangat penting Pak kayaknya. Penting juga ya. Okay. Nah, ketika anak, karena kan anak kan merespon apa yang kita sampaikan. Jadi yang lebih tahu dan lebih memahami mereka ya Pak. Maksudnya sedikit lebih bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran saya Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk strategi mengenai apa yang digunakan seperti model pembelajaran atau metode pembelajaran, ada nggak Pak? Kalau modelnya saya menggunakan kooperatif Pak, tipe jigsaw. Tipe jigsaw ya Pak? Ya. Lalu untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Lalu menggunakan nanti diskusi, tanya jawab, juga ceramah, presentasi, dan penugasan mandiri Pak. Oke, berarti strateginya berdiferensiasi. Iya. Terus kemudian ada enggak media yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Media, karena anak-anak ini lebih familiar dengan HP, handphone. Jadi saya juga itu dalam pengembangan juga mereka menggunakan handphone, media yang mungkin familiar bagi mereka. Dan juga papan tulis juga penting, dan juga
Proyektor. Proyektor ya Pak? Iya, buku untuk mereka Buku, literasi. lembar kerja juga Iya, Pak ya. karena literasi juga. Nah dari semua ini kira-kira kapan nih Pak kita bisa lakukan dan saya bisa melakukan observasi? Bapak Rabu depan sempat ya? Ada Pak. Rabu depan Pak ya, Iya. berarti sekitar 1 minggu ke depan, berarti udah Bapak persiapkan semua ya. Siap. Nah, ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira dari percakapan kita di sini, sebelum kita observasi nanti minggu depan, apa yang Bapak dapatkan? Sepertinya gambaran Pak ya. Gambaran, oke. Kayaknya Bapak tadi menanyakan area-area pengembangan, jadi saya berpikir tentang kekurangan saya. Jadi saya ingin kembangkan bagaimana kekurangan saya itu bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, dan juga sebagai refleksi diri saya juga Pak. Kalau penguatan ada tidak Pak? Bapak merasa lebih rileks atau apa? Percaya diri atau gimana? Ada? Ya, pasti karena tadi sudah karena Bapak tanyakan, jadi saya ingat poin-poin penting yang harus saya siapkan. Oke, saya rasa cukup Pak ya. Jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini minggu depan kita bisa bertemu dan saya melakukan observasi kepada Pak Duta untuk melakukan pembelajaran. Semoga ini dilancarkan apa segala macam. Terima kasih Pak Duta ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, Bapak akan memulai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum Bapak mulai, karena cuacanya panas, mungkin kalian ada yang capek kali di sini. Ada nggak? Ada nggak? Oke. Jadi semuanya nanti ikuti instruksi Bapak ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini dan memulai inti dalam kegiatan kita berdoa dulu ya. Coba si Jihan pimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Jadi ikuti instruksi Bapak ya. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Jadi kita nyanyi dulu ya, biar semangat. Ikutin Bapak ya. Oke, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, anak-anak. Jadi hari ini Bapak akan memberikan materi kalian itu tentang menganalisis geosfer. Menganalisis geosfer ya. Jadi geosfer itu adalah lapisan bumi. Kenapa lapisan bumi? Karena untuk mempelajari bumi, kita kan kita mau mempelajari bumi, ya kan? Ya. Tapi bumi kan terbagi beberapa fenomena ya. Coba kamu amati di dalam gambar ini, fenomena apa saja yang kamu lihat? Ada laut, apalagi? Daratan, ada apa namanya? Palung, ya. Jadi makanya dibuatlah klasifikasi yang namanya geosfer ya. Geosfer. Oke, geosfer itu terbagi menjadi 5. Masih ingat? Masih ingat? Coba Bapak sudah siapkan kuis. Siapa yang bisa isi, Bapak akan kasih nilai nanti tambahan untuk nilai 4-nya. Yo. Coba, siapa? Coba di tangan. Yo, ya, maju. Itu kuisnya tuh. Satu-satu. Nah, apa tuh kira-kira tuh kuis yang Bapak kasihkan? Perbaiki. Ayo. Ha. Ya, ha. Tadi Bapak lagi mengecek pemahaman kalian. Ternyata 10A sudah hebat nih pemahamannya tentang geosfer. Nah, kali ini Bapak akan coba untuk menambah pemahaman kalian dengan kita menganalisis tentang geosfer. Jadi atmosfer itu atau geosfer itu memiliki interaksinya masing-masing ya. Contoh, antroposfer kan tentang manusia ya. Lalu atmosfer tentang cuaca. Ingat nggak salah satu gunung api yang ada di Jawa?
Merapi. Oke, kita cari Merapi. Merapi ya. Krakatau. Krakatau kan udah hancur, tinggal anaknya lagi ya. Oke. Merapi. Kita bisa lihat di sini akan ada gunung api di sini ya anak-anak ya. Nah, contoh di sini. Nah, ya kan ada gunung api.
Selamat siang Pak Duta. Siang Pak. Jadi tadi sudah kita lakukan observasi di dalam kelas. Bagaimana perasaan Bapak? Cukup puas sih Pak, karena saya pengen dengar hasil dari pembelajaran saya tadi, apakah sudah sesuai. Karena kan kita kan tadi proses bimbingan juga sama juga dengan proses bimbingan. Jadi di sini tujuan kita di kegiatan pasca observasi kelas ini hanya untuk sharing saja Pak ya. Iya. Sekaligus kita nanti ada semacam catatan-catatan supaya nanti Bapak bisa menindaklanjuti pembelajaran ke depan. Ya. Jadi yang mungkin harus kita garis bawah ini nanti di observasi pasca observasi ini, yaitu mengenai refleksi pembelajaran tadi. Dari Bapak sendiri tadi kira-kira bisa merefleksi diri sendiri seperti apa kira-kira? Ya, dalam pembelajaran tadi saya itu merasa anak-anak itu masih kurang dengan kepercayaan dirinya Pak ya. Karena saat mereka berdiskusi, saling tanya jawab, masih ada beberapa anak yang masih mencari jawaban melalui internet. Padahal itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka pelajari secara mandiri. Oke. Jadi anak-anak kurang percaya diri lah ya, karena Iya. anak-anak Terlalu bergantung dengan internet itu tadi. Ya. kalau itu dari anak-anak dari Bapak sendiri, apakah ada yang ingin direfleksi diri sendiri gitu? Merefleksi diri saya Pak ya. Mungkin dari cara mengontrol social emotion, pembelajaran sosial emosi yang ingin saya kembangkan itu masih ada beberapa anak yang belum ini ya, belum maksimal. Masih ada yang loyo, masih ada yang tidak bergairah dalam belajar. Oke. Kurang penekanan aja lah Pak ya. Ya, penekanan. Masih banyak yang belum terlibat lah gitu ya. Ya, masih belum terlibat. Kalau penekanan nanti di topik percakapan dari catatan. Jadi yang catatan ini dari area pengembangan kita Pak, yang kemarin dari hasil pra observasi itu ya. Ya. Jadi pra observasi saya catat itu ada 3 kalau tidak salah. Ya. Yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional ya. Ya. Sosial emosional. Jadi yang tadi yang saya catat bahwa tadi sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya, hanya penekanannya itu masih kurang greget. Harusnya tadi setidaknya kan anak itu tidak hanya menyanyi tapi ada semacam tanya jawab yang mungkin sekalian mungkin Bapak mainkan beginilah, kira-kira apalah kira-kira mungkin Bapak bisa kasih mereka tebak-tebakan dengan clue-clue yang ada kan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tetapi secara umum itu udah nampak bahwa di situ sesuai dengan pra observasi kemarin ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi kalau saya lihat tadi sudah masuk Pak ya, sudah sesuai dengan kebiasaan anak-anak. Ketika Bapak mengelompokkan anak menjadi kelompok ahli, kelompok asal dulu, di situ Bapak ada menginstruksikan anak-anak untuk belajar sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang membaca, ada yang melihat internet, ya. Kemudian yang itu aja kan. Kalau kinestetik kan kayaknya belum ada yang kena. Cuman tadi kayaknya ada enggak kira-kira kinestetik yang masuk di situ tadi pembelajaran? Kalau yang dari kinestetiknya itu gerakan ya Pak ya? Ya, anak-anak maju tadi. Ada tadi sih. Kan ada waktu tadi eksplorasi pemahaman anak ya. Iya, kan ada anak. Itu berarti anak itu terbiasa untuk mengerjakan secara bergerak ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu penilaian for learning atau sumatif. Tadi Bapak kasihkan apa penilaian tadi itu? Penilaian sumatifnya Pak ya? Formatifnya. Formatifnya itu ini mereka mengecek pemahaman mereka.
merefleksi kembali pemahaman mereka menggunakan angket yang saya buat dengan Google Form. Berarti itu mereka kerjakan di rumah ya? Iya, di rumah. Oke, baik. Jadi 3 aspek yang dikembangkan itu sudah saya pahami tadi. Hanya kalau untuk yang lain-lain mungkin pertama tadi Bapak kelepasan kali absen kan begitu? Iya, absen. Kalau refleksi ada ya tadi ya? Refleksi ada. Refleksi ada. Nah, tadi pas di eksplorasi pemahaman anak, pengecekan pemahaman waktu di kuis-kuis itu udah bagus ya? Iya. Supaya anak itu terbiasa dengan istilah-istilah geografi di hidrosfer ya itu ya? Geosfer. Di geosfer ya, sudah terbiasa gitu. Nah, kemudian kira-kira rencana tindak lanjutnya apa nih Pak? Rencana tindak lanjut, saya masih lebih mengembangkan lagi sosial ya. Ini ya, sosial kembali sosial emosional. Pengembangan Lalu sosial. saya ingin mencari lagi bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak. Kepercayaan diri pada anak-anak dalam hal berpikir kritis. Dalam hal berpikir kritis. Iya. Ada lagi Pak? Mungkin perbaikan dari metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya. Ya. Di apa kan tuh Pak? Mau ditelusuri kembali bagaimana sebenarnya yang benar-benar tipe model bisa. Berarti model pengembangan perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam hal berpikir kritis. Diri dalam berpikir kritis. Oke, mungkin ini aja Pak. Jadi saya bacakan lagi untuk refleksi anak-anak tadi kurang percaya diri, kemudian mungkin kurang penekanan dalam istilah anak-anak kurang belajar, kurang memahami masalah sosial emosional, jadi perlu banyak terlibat dan banyak latihan ya Pak ya. Yeah. Kemudian yang kedua itu pengembangan pembelajaran sosial emosional tadi yang mana tadi harus lebih dikembangkan lagi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu lebih divariasikan lagi tekniknya. Nah, kalau bisa ada teknik kinestetik juga di dalam itu. Mungkin di geografi itu mungkin ada alat bantu atau alat peraga bisa supaya anak bisa lebih memahami itu. Nah, kalau memang ada alat lain misalnya mungkin ada laptop yang lebih bisa digunakan ketika anak lagi belajar di dalam agar memfasilitasi anak yang gaya belajarnya kinestetik itu ya. Mungkin ada alat-alat lain yang bisa disediakan mungkin dari bapaknya itu dari sekolah ya. Kemudian penilaian for learning ya tadi ya, penilaian for learning artinya lebih bervariatif lagi kan seperti itu. Nah kemudian untuk tindak lanjut dari pengembangan sosial menimbulkan rasa percaya diri dan metode pembelajaran perlu ditingkatkan. Mungkin kayaknya udah cukup Pak ya. Ini untuk catatan. Terus untuk lembar rencana pengembangan dirinya mungkin ini lebih kurang sama nanti saya itukan. Paling tidak kan Bapak mengerti tentang aktivitas yang harus dikembangkan nanti untuk rencana pengembangan diri ke depan Pak. Jadi saya ada gambaran lah Pak dari kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa tuh? Nambah lagi ya? Kalau bisa yang mau dikembangkan nanti apa? Dikembangkan. Apakah dari tindak lanjutnya mau disesuaikan gitu? Disesuaikan itu menumbuhkan berpikir kritis lah ya Kak ya? Ya, berpikir kritis. Sosial tadi yang masih kurang sosial. Tujuan yang tidak dicapai anak aktif berpikir kritis lah ya. Berpikir kritis. Kemudian ukuran keberhasilannya apa kira-kira? Mungkin dari ini ya langsung menjawab pertanyaan temannya, menjawab soal pertanyaan diskusi
temennya. menjawab spontan lah gitu Ya, ya. spontan. Kemudian Dari soal-soal juga, Pak. bertanya. Tanya. Ya, dengan halnya dia bertanya juga, di situ Bertanya. menelusuri referensi, bagaimana dia menggali. Diskusi lebih anu lah. Ya, diskusi menggali informasi. Kalau pendukungnya apa ya kira-kira? Pendukungnya mungkin bisa diperjelas Pak ya, maksudnya. Kalau mungkin berpikir kritis, mungkin ada semacam apa ya? Artikel mungkin ada Pak, bisa dipakai. Oh ya, artikel sebagai ini, sebagai artikel stimulusnya ya, atau stimulusnya. Artikel, berita, mulai video, ya, podcast isu-isu hangat, video isu-isu, podcastnya yang audio teori kan, ya. Podcast. Waktu fleksibel Pak ya? Ya, fleksibel. Nanti kan bisa disesuaikan dengan RPP yang Bapak buat dari. Ya. Selain itu apa lagi kira-kira? Selain berpikir kritis, sudah. Satu lagi lah Pak, 2 aja. Sosial literacy. Oh, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran Pembelajaran sosial emosional. dan sosial emosional. Supaya anak tujuannya lebih ini ya, fokus, rileks, tenang, rileks, nyaman, aman ya, nyaman dalam kelas. Jadi menciptakan lingkungan yang nyaman dalam kelas ya. Iya. Ukuran keberhasilan? Ukurannya murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Lebih fokus lah. Kalau Ya, terlibat fokus. aktif tadi ini. Oh ya, fokus. Lebih fokus, tidak ngantuk. ya, fokus, Tidak ngantuk. nyaman, tidak terganggu. Tidak terganggu. Nyaman, tidak terganggu. Kalau pendukung yang bisa digunakan apa kira-kira? Musik, sound system ya? Ya, sistem. Sound system, musik. Yang lain apa lagi kira-kira? Ini tadi nih kalau saya baca nih, tadi kan jigsaw tuh Pak. Jigsaw ya. Ya kan, tadi kan jigsaw. Kira-kira nanti mau pakai apa lagi nih? Karena itu berpikir kritis, jadi berpikir kritis itu kan ada hubungan dengan problem solving nih Pak ya. Jadi harus dengan metode pemecahan masalah lah. Ya. Model pembelajaran pemecahan masalah. Tujuan yang hendak dicapai? Pembiasaan untuk berpikir kritis. Anak mampu memecahkan masalah. Memecahkan masalah dengan memecahkan masalah secara aktif. Masalah aktif dan terlibat. Ukuran keberhasilannya? Murid mampu, ya kan tujuan. Kalau ukuran keberhasilan, mampu memecahkan masalah dengan efektif. Ya kan murid mampu memecahkan secara aktif, terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah. Kemudian ukuran keberhasilannya, murid ini mampu mempertahankan ini kali ya, mampu menjabarkan permasalahan dan solusinya. Pendukung kira-kira? Apa ya? Soal Shopping. soal studi kasus ya. Ya, studi kasus. Kemudian media lah. Kota internet. Fleksibel ya. Oke, saya rasa sudah cukup Pak. Ya. Ini saya minta tanda tangan aja Bapak. Ya. Agak ke atas sedikit nanti dikosongin ya. Oke, baik Pak Duta. Jadi ini sudah selesai kita melakukan praobservasi ya, bincang-bincang santai. Jadi ini dari catatannya udah Bapak tanda tangan juga. Mudah-mudahan ini bisa kita
pahami kembali dan kemudian bisa kita laksanakan. Nanti ini saya fotokopi, nanti saya kasihkan ke Bapak ya. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Duta yang telah berkenan untuk saya supervisi dalam program guru penggerak ini. Nah, mudah-mudahan nanti saya berharap Pak Duta juga sukses ya, dan harapan saya kita terus bergerak ya Pak ya, apalagi komunitas yang kita bangun, Iya. komunitas guru belajar SMA 1 Toho harus tetap jalan sesuai dengan visi misi pendidikan abad 21 dan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sekali lagi Pak Duta ya. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih atas kegiatan ini. Jadi saya juga ada partner untuk menilai diri saya juga. Karena saya sebagai guru juga perlu teman sejawat atau guru-guru penggerak yang mengevaluasi pembelajaran saya. Kalau begitu kita akhiri aja Pak ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Duta. Selamat siang.